Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Viola Eviorita, NPM 1M020039, kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, pada hari ini sudah masuk minggu kelima, di mana saya menjelaskan mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, pada minggu kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 4 yang mana berjudul tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, macam-macam topik yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua ada sasaran mutu pendidikan, dan yang ketiga ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, yang pertama ada konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Nah, sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Nah, sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1950 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah yaitu SMP, SMA, SMK, dan MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ada sasaran mutu pendidikan. Nah, sasaran mutu pendidikan sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada input. Nah, input pun juga terbagi menjadi 9. Pertama ada kepala sekolah, kedua ada guru, ketiga ada pegawai ahli, keempat ada fasilitas lengkap, kelima ada lingkungan kondusif, yang keenam ada kurikulum berstandar tinggi, yang ketujuh ada dana, yang kedelapan ada siswa yang terseleksi, dan yang kesembilan ada pendukung cukup. Nah, yang kedua ada proses. Nah, proses sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada KBM, metode dan pengujian efektif. Yang kedua ada organisasi atau manajemen, administrasi. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau industri erat. Yang keempat ada kegiatan ekskurikulum aktif semarak. Dan yang kelima ada pengendalian mutu efektif. Kemudian yang ketiga ada output. Nah, output sendiri juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai hasil belajar memuaskan. Yang kedua ada kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga ada tingkat kelulusan tinggi. Yang keempat ada keterserapan ke dunia kerja tinggi. Dan yang kelima ada kepercayaan masyarakat tinggi. Nah, pada masuk ke topik yang ketiga yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, yang pertama ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Nah, untuk mengelola sekolah sendiri itu diperlukan hal-hal antara lain. Pertama ada memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua ada memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga ada memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat ada memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima ada memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam ada memahami tuntutan kebutuhan peserta didik, lab skill, dan tuntutan masyarakat. Serta yang terakhir ada memiliki visi dan misi. Kemudian ada sasaran hasil mutu pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama ada berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua ada cerdas, kreatif, inovatif. Yang ketiga ada cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat ada menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah terampil bekerja, dan yang keenam bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Nah, selanjutnya ada dimensi mutu sekolah. Nah, menurut Martinik, mutu sekolah terdiri atas pertama ada melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tempat sebagai lembaga pendidikan, kemudian memiliki keunggulan, kemudian terpercaya terhadap sebagai sekolah yang baik, kemudian ada kondisi nyaman, menyenangkan, kemudian penampilan fisik maupun kegiatan menarik dan mengesankan favorit. Selanjutnya ada fokus manajemen sekolah menengah. Nah, pengelolaan sekolah menengah terfokus pada pertama pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam pembangunan MPS di SMA. Kemudian ada implementasi sistem manajemen SMA dan kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat ada implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka good governance, dan yang keenam implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Nah, kemudian ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah.
Nah, terbagi menjadi 9. Nah, pertama ada standar isi, kemudian ada standar proses, kemudian ada standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada standar sarana dan prasarana, kemudian ada standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.